ngantuk ya, kayaknya udah loi-loi semua. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita melanjutkan firman Tuhan. Kita melanjutkan perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di kayu salib. Kita bersama-sama membuka dari Yohanes 19 ayat yang ke-27 sampai ayatnya dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakan kepada jemaat semuanya. Perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di kayu salib. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-27, itu merupakan perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di kayu salib. Ada dua kalimat yang ada di dalam dua ayat ini. Yang pertama, kalimat yang pertama dia mengatakan bahwa "Ibu, inilah anakmu." Dan yang kedua, dia mengatakan kepada murid yang dikasihinya, "Ibu, inilah ibumu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat yang mengatakan "Ibu, inilah anakmu" merupakan pernyataan kasihnya kepada ibunya, karena dia tahu bahwa ibunya menderita melihat Yesus tersiksa di kayu salib. Dalam konteks aslinya, Yesus memanggilnya Maria. Yesus memanggilnya wanita, bukan ibu. Bukan berarti bahwa Yesus tidak menghargai ibunya, tetapi dia mengetahui bahwa kata ibu akan membuat hatinya yang sedang berduka menjadi perih saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan betapa menderitanya Maria melihat Yesus tersiksa di kayu salib. Kalau kita membaca Lukas 2 ayat 35, di situ Simon mengatakan bahwa sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Artinya siksaan, derita, celah, aib yang ditimpakan kepada Yesus itu dirasakan oleh Maria. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang begitu dalam yang dirasakan ibunya ketika semua muridnya meninggalkan dia. Muridnya menjual dia, muridnya bahkan menyangkal dia. Di manakah orang yang pernah diajar? Di manakah orang-orang yang pernah disembuhkan? Apa yang dirasakan Maria ketika melihat Yesus tersiksa di kayu salib? Dia sedih. Sebagai manusia, pasti kita membutuhkan orang yang bisa mendukung dan menghibur kita. Kalimat yang kedua, Yesus mengatakan kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Kepercayaan yang dimiliki terhadap murid yang dikasihinya, kepadanya dia berkata, "Ini ibumu." Dengan penuh kasih sayang, Kristus menyediakan keperluan ibunya sebelum dia mati di kayu salib. Ketika dia hampir mati, dia mengetahui apa kebutuhan dan keperluan ibunya kelak dia akan mati nanti. Mungkin saja Yusuf suami Maria sudah lama meninggal, dan yang menyokong hidupnya adalah Yesus. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus akan mati? Apa yang akan menimpa Maria? Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelumnya Yesus mengerti, Yesus memahami keperluan ibunya. Ketika Yesus akan mati, Yesus tidak menyediakan, Yesus tidak mewariskan emas atau perak, bahkan Yesus tidak mewariskan rumah. Tapi apa yang diwariskan kepada ibunya? Dia memberikan murid yang dikasihinya sebagai anaknya, dan berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dia menitipkannya kepada murid yang dikasihinya untuk dijaga, untuk dilindungi, untuk dihibur,
dan untuk diterima dalam rumah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus yang ketiga di kayu salib merupakan pemeliharaannya, kepedulian Yesus Kristus terhadap ibunya. Yesus memahami, mengerti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang begitu dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah, mungkin kita sudah pernah dengarkannya. Di sebuah desa hidup seorang ibu dengan anak lelaki satu-satunya. Anak ini selalu mencemaskan hati ibunya karena tabiatnya yang sangat buruk. Anak ini senang berjudi, mencuri, mabuk, bahkan melakukan tindakan kriminal lainnya. Sehingga ibu setiap hari meratapinya, memohon kepada Tuhan supaya dia mengubah hati anaknya sebelum dia meninggal. Namun semakin hari anak ini semakin terperosok dalam kehancuran. Keluar masuk penjara yang ia jalani setiap hari. Suatu hari dia mencuri di rumah pembesar dan tertangkap. Oleh karena sudah berkali-kali melakukan pencurian, pengadilan pun menvonis anak ini dihukum pancung. Dan hukumannya akan dilaksanakan keesokan pagi di lapangan dekat di depan rakyat desa tersebut. Tepat ketika lonceng gereja berdentang pada pukul 6. Berita ini sampai di telinga si ibu. Si ibu menangis, berdoa kepada Tuhan, memohon supaya anaknya diampuni. Dia pun menghadap raja, namun raja tidak mengabulkannya. Si ibu kembali dan tak berdoa kepada Tuhan supaya dia ingin mengganti anaknya menanggung dosa yang ditanggung oleh anak yang dikasihinya. Esok paginya rakyat datang berbondong-bondong, algojo pun sudah siap di tempat, dan anak pun sudah pasrah menunggu hukumannya. 5 menit lewat dari pukul 6, namun heran, lonceng gereja pun tidak berdentang. Petugas pun heran, karena sudah menarik tali lonceng itu membunyikan lonceng tersebut, tapi lonceng pun tidak berdentang. Tidak lama kemudian dari tali penarik lonceng tersebut mengalir darah yang begitu deras. Dari mana asal darah itu? Pintar semua. Pasti sudah mendengarkan. Beberapa orang diutus ke atas untuk melihat sumber darah itu. Tidak lama kemudian semua rakyat menyaksikan orang yang melihat ke atas, melihat sumber darah tersebut menggotong anak ini, menggotong ibu anak tersebut yang kepalanya pecah bersimbah darah. Ternyata si ibu memanjat dan memeluk bandul lonceng. Ketika tali lonceng ditarik, lonceng tersebut tidak mengeluarkan bunyi, namun kepala ibu tersebut yang terbentuk ke lonceng sampai pecah. Ia pun meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bagaimanapun kondisi ibu, kondisi anaknya, seorang ibu pasti akan berdiri di sisi anaknya. Semua orang pasti mengatakan bahwa anak tersebut salah, tetapi bagi ibu, anak adalah permata hati yang butuh disayang, butuh perlindungan, butuh pertolongan. Ada yang mengatakan bahwa air mata ibu cukup menghapus setiap kesalahan anaknya ketika anaknya berbuat kesalahan. Sehingga tidak heran kalau ada orang tua yang tidak bisa makan atau tidak bisa tidur karena berjauhan dengan anaknya. Apalagi kalau anaknya memiliki masalah yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, ibu saya setelah dia mengetahui bahwa tahun depan saya akan pulang, setiap kali saya menelpon pasti dia akan bertanya begini, kamu tidak lama lagi kan pulang ke Indonesia? Dalam arti bahwa dia itu sudah suruh saya cepat-cepat pulang ke Indonesia, bukan karena ada hal lain, tapi benar-benar kerinduannya supaya saya cepat pulang ke Indonesia.
Meskipun ibu saya itu mengetahui bahwa gaji saya itu di Hong Kong lebih besar dari kakak saya, dan pekerjaan saya itu di Hong Kong lebih enak, tapi dia tetap mengatakan bahwa tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama di rumah. Itulah kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu terhadap anaknya, itulah yang dirasakan Maria, yang dirasakan ketika dia melihat Yesus tersiksa di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, hati sebagai ibu hancur. Kita tidak bisa melihat anak kita tersiksa. Kita melihat anak kita saja dibenci temannya, pasti kita merasa kecewa. Bagaimana kalau anak kita di depan mata kita disiksa tanpa melakukan kesalahan? Hal inilah yang dirasakan Maria. Yesus memahami perasaan ibunya, sehingga apa yang dilakukan kepada ibunya, sebelum dia mati, Yesus menyediakan keperluannya. Di tengah penderitaannya, Yesus memikirkan ibunya. Kasihnya terhadap Bapa, terhadap orang-orang yang di sekitarnya begitu nyata. Tapi heran jika ada ibu-ibu yang bisa membuang anaknya. Heran kalau ada orang tua yang tidak bisa mengerti perasaan anaknya. Sudah dikasih Tuhan. Tapi saya percaya ibu yang benar mengerti perasaan anaknya ada semua di tempat ini. Amin. Dan ibu yang tidak benar tidak ada di tempat ini. Mari kita belajar dari Yesus Kristus, yang meski di dalam penderitaannya secara manusia kita sudah pasrah, tetapi dia masih memikirkan kebutuhan orang-orang yang mengasihinya. Dia menitipkan ibunya kepada orang yang dia kasihi. Mari kita belajar sebagai ibu yang benar, kita mengerti sejauh manakah kita sudah mengasihi anak kita. Sebaliknya sebagai anak, sejauh manakah kita sudah menghormati, menghargai pengorbanan orang tua terhadap kita. Jawabannya adalah di hati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Silakan. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih hari yang indah yang telah Kau sediakan bagi kami, khususnya kepada kami anak-anak-Mu yang saat ini ada berkumpul di tempat ini. Telah Kau beri kesempatan untuk bersama merayakan Jumat Agung. Kami tahu Bapa, ini adalah pemberian-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa khususnya Bapa kepada kami yang saat ini ada berkumpul di tempat ini. Arahkan, tujukan mata hati kami Bapa kepada peristiwa salib Bapa, di mana ketika Yesus menjalani hidup sebagai manusia, terpaku di kayu salib, di dalam menjalani penderitaan yang hebat, namun masih mampu mengasihi kepada orang lain. Dinyatakannya pada saat itu kepada ibu dan muridnya. Bapa, ajar kami untuk memandang pada peristiwa ini. Nyata Bapa, betapa kasih yang tak terbatas ini. Di saat penderitaannya, namun masih menjangkau kepada orang yang akan ditinggalkannya. Karena mereka tahu bahwa mereka akan berpisah secara fisik. Bapa, kami perlu Engkau. Arahkan mata kami, mata rohani kami, hati rohani kami, agar kami dapat meneladani peristiwa ini, dapat meneladani apa yang telah Yesus berikan ini Bapa. Berikan kami anak-anak-Mu khususnya Bapa, memiliki hati yang mengasihi kepada sesama yang ada di tempat ini dan mengarah kepada yang ada di luar Bapa. Bapa, kami tahu
Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak akan mampu. Kami perlu Engkau Bapa. Berikan kami hati yang peduli Bapa kepada teman-teman kami yang saat ini ada di sekeliling kami, maupun peduli kepada orang yang di luar, khususnya ya Bapa kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Mampukan kami agar kami juga memiliki kasih, kami dapat peduli Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Bapa, juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau tahu Bapa, betapa di Indonesia khususnya Bapa semakin hari kejahatan semakin meningkat. Nyata bahwa kasih semakin merosot Bapa. Kami rindu ya Bapa melalui peristiwa ini. Kirimkan Bapa, pakai anak-anak-Mu Bapa, orang-orang percaya yang khususnya ada di Indonesia Bapa, dapat menyatakan dirinya Bapa sebagai saksi-Mu yang hidup, sebagai garam dan terang Bapa di antara orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bapa, kami tahu semua ini tidak akan dapat kami jalani dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Kami perlu Engkau Bapa, Roh Kudus, jamah putra setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau, untuk mampu mengasihi, untuk mampu menjangkau, untuk mampu memiliki hati yang penuh dengan kepedulian untuk menjangkau orang-orang lain Bapa. Arahkan mata rohani kami, hati rohani kami, melalui teladan Yesus memiliki kasih yang tak terbatas. Terima kasih Bapa. Demikian doa dan permohonan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.